Halo semuanya, berikut adalah diagram konteks dari UNESA Industri yang berisi input kepada sistem dan output dari sistem. Di sini ada input dan output dari payroll department manager dan payroll coordinator. Lalu local accounting firm. Kemudian input dan output dari HR department dan IT department. Accounting department akan menerima output berupa payroll register dan employee akan menerima output berupa employee paycheck. Oke, di DFT level 0 ini dimulai melalui proses pengumpulan data dari karyawan berupa working hour dan data dari Departemen HR terkait informasi karyawan baru, terminasi, perubahan gaji, deduksi, serta data payroll lainnya. Data kemudian melalui tahap verifikasi oleh payroll Department Manager untuk time card dan payroll coordinator untuk authorization form. Setelah terverifikasi, data diproses menyesuaikan overtime dan shift differential rates. Bersama dengan itu, local accounting firm memberikan update tentang tax rates yang akan digunakan dalam kalkulasi. IT departemen kemudian memberikan instruksi backup untuk menyimpan update payroll master file data ke dalam database. Proses melanjut ke tahap payroll preparation menggunakan verified time card dan payroll master file data untuk mempersiapkan payroll check, yang kemudian difinalisasi menjadi final paycheck untuk didistribusikan kepada karyawan. Proses terakhir melibatkan accounting departemen yang menyediakan fixed payroll register untuk update general ledger, menghasilkan validate journal entry yang akan dicatat dalam pembukuan perusahaan. Proses 1 dipecah menjadi dua bagian, yaitu proses 1.1 di mana employee mencatat jam kerja yang kemudian menghasilkan time card, yang selanjutnya diberikan kepada payroll department manager untuk diverifikasi dan proses-proses selanjutnya. Sementara pada proses 1.2, HR department menginput data seperti new hires, termination, salary changes, deductions, and any employee payroll related data untuk dikompilasi dan menghasilkan authorization form, yang selanjutnya diberikan kepada payroll coordinator. Nah, pada proses 2.0, hasil time card yang telah diverifikasi oleh payroll department manager digunakan untuk proses 4.1 untuk menentukan apakah pekerja memiliki jam lembur ataupun bekerja di luar jam kerja. Nah, selanjutnya pada proses 4.2, sistem menggunakan data tersebut untuk mengkalkulasi jam kerja lembur. Nah, hasil kalkulasi oleh sistem diberikan kepada HR department untuk melakukan penyesuaian pada proses 4.3, melakukan penyesuaian, memverifikasi, dan memvalidasi. Nah, hasilnya diinput di dalam payroll master file. Pada proses 7.1, untuk mengkalkulasi payroll digunakan dari data payroll master file. Nah, hasil kalkulasi diberikan kepada payroll department manager untuk direview pada proses 7.2. Nah, hasil review dilanjutkan pada proses 7.3, yaitu menyiapkan payroll register. Nah, payroll register yang telah siap digunakan pada proses selanjutnya, yaitu 7.4, reconciliation check. Reconciliation check menggunakan dua data, yaitu data dari data store, verified time card, dan payroll register. Hasil dari proses ini menghasilkan fixed payroll register dan digunakan pada proses-proses selanjutnya. Halo semuanya, saya Adina dengan di belakang 155. Di sini akan menjelaskan DFD level 2 pada proses 3 dan 11, yang mana proses ini akan dijelaskan lebih detail daripada di DFD level sebelumnya. Dimulai dari payroll department manager yang akan mengeluarkan time card sebagai output, kemudian diinput ke proses 3.0.1 yaitu check work hour accuracy dan mengeluarkan output reviewed time card, dan diinput ke proses 3.0.2 yaitu subject data anomalys dan mengeluarkan output flagged time card, lalu diinput ke proses 3.0.3 yaitu check data anomalys dan mengeluarkan output verified time card yang disimpan di data storage. Kemudian untuk proses 11 yaitu 11.0.1 compile payroll list, mengeluarkan output draft payroll register yang akan diinput ke proses 11.0.2 yaitu verified payroll register dan mengeluarkan output verified payroll register dan akan diinput ke proses selanjutnya yaitu proses 12.0. Nah, di proses ketujuh ini, data gaji akan dikalkulasi berdasarkan jam kerja reguler dan menghasilkan data gaji kotor. Setelahnya, data gaji kotor ini akan ditambahkan dengan jam lembur dan shift differential. Setelah itu, gaji akan dikurangi oleh pajak penghasilan, asuransi, dan lain-lain, dan menghasilkan output gaji bersih. Proses terakhirnya akan dilakukan validasi kembali agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan. Dan dari proses ini akan mengeluarkan output berupa calculate payroll data yang akan diberikan ke payroll department manager. Output dari proses 12 yang berupa fixed payroll register akan difinalisasi pada proses 13 dan menghasilkan finalized paycheck yang nantinya akan didistribusikan kepada karyawan pada proses 14. Pada proses 15, fixed payroll register akan diserahkan terlebih dahulu kepada Departemen HR yang nantinya akan memasukkan input berupa data gaji karyawan untuk dibuatkan entry jurnalnya. Entry jurnal tersebut nantinya akan diposting ke buku besar akuntansi dan divalidasi untuk menghindari kesalahan. Entry yang telah tervalidasi nantinya akan tercatat pada general ledger.
Selanjutnya yaitu flowchart sistem penggajian. Dalam flowchart sistem penggajian, alurnya dimulai ketika karyawan mengisi time card dan data karyawan, di mana data karyawan ini akan diproses oleh HRD untuk update master file, sedangkan time card akan diproses oleh manajer untuk update time card database. Selain itu, kantor akuntansi lokal juga akan mengupdate tarif pajak dan potongan lainnya. Setelah semua sumber data terkumpul dan tidak ada penyesuaian time card oleh HRD, sistem akan menyiapkan data untuk menghitung gaji karyawan. Nah, koordinator penggajian akan menghitung gaji karyawan dengan data sumber time card database dan master file. Selanjutnya, perhitungan gaji ini akan diserahkan ke manajer penggajian untuk diverifikasi lalu diinput ke sistem. Sistem akan memproses data tersebut hingga menghasilkan cek gaji dan data penggajian, di mana cek gaji ini akan diserahkan ke Departemen Keuangan untuk didistribusikan ke karyawan, dan data penggajian akan diserahkan ke akuntansi untuk entry jurnal dan buku besar. Di sisi lain, setiap data yang masuk ke sistem akan di-backup oleh tim IT. Di dalam sistem ini terdapat beberapa kekurangan yang dapat mempengaruhi efisiensi ataupun keamanan dalam proses penggajian. Yang pertama, pencatatan jam kerja masih dilakukan oleh pekerja sendiri. Selanjutnya, pengumpulan time card secara manual di kotak mingguan yang dapat memungkinkan terjadinya kecurangan oleh pihak lain. Selanjutnya, backup data payroll yang dilakukan masih secara manual. Yang terakhir, minimnya peran tim IT dalam proses payroll yang dapat menghambat penerapan sistem yang lebih modern dan efisien. Selanjutnya, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan mengenai kekurangan sistem penggajian yang tadi. Yang pertama, yaitu pencatatan jam kerja bisa menggunakan sistem absensi berbasis biometrik, seperti fingerprint atau pendeteksi wajah. Selanjutnya, digitalisasi proses pengumpulan data waktu. Selanjutnya, melibatkan tim IT dalam pengembangan sistem payroll modern agar dapat memungkinkan otomatisasi penuh dan meningkatkan keamanan dan efisiensi.